Film diawali seorang pria bernama Irwin Fletch mengambil sebuah botol wine, di bawahnya ada surat. Lalu dia menemukan mayat di apartemennya. Mayat tersebut bernama Laurel Goodwin. Irwin menelpon polisi dan datang seorang inspektur bernama Morris dan asistennya bernama Grace. Karena mayat ini ditemukan di apartemennya Irwin ini menyewa apartemen ini kepada seseorang bernama Owen yang dipesankan oleh pacarnya. Morris di sini langsung menuduh Irwin sebagai pelaku. Lalu Grace datang dan mengatakan kalau pintu depan itu terkunci rapat, tidak ada jejak kaki, semua aman, dan Grace menginterogasi Irwin. Irwin ini seorang jurnalis lepas. Dalam 2 tahun terakhir, dia berpergian ke Eropa menulis tentang seni. Lalu Irwin memberikan teori dia kepada Morris soal pembunuhan yang terjadi. Kalau si pelaku pembunuh ini kepergok mencuri lukisan oleh korban. Teori ini dibantah oleh Morris karena bukan kapasitas Irwin mengatakan sesuatu di depan ahlinya. Morris gak bisa lama-lama di sini. Dia ngantuk berat karena punya bayi, dia sering begadang. See, this is my theory. I think the victim interrupted an art theft. Shut up and talk. Kita dibawa mundur 1 bulan sebelum kejadian. Irwin sedang berada di Roma. Irwin bertemu dengan Angela. Mereka ini sebelumnya sudah janjian. Pertemuan ini membahas tentang lukisan ayah Angela bernama Count yang dicuri. Dan Irwin ini ditunjuk oleh Count untuk menyelidiki hilangnya lukisan. Karena Count menyukai artikel yang Irwin tulis. Ketika itu artikel Irwin bisa membantu polisi mengungkap pencurian lukisan di Brussels. Irwin memiliki dugaan pencuri lukisan Count pada seseorang yang bernama Ronald Horan, seorang pedagang seni di Boston. Dia telah menjual 2 lukisan Renaissance, Bellini, dan Perugino. Kemungkinan dia memiliki 9 lukisan lain yang dicuri dari Count, termasuk lukisan Picasso yang senilai $20 juta. Lukisan itu termasuk langka. Karena itu, Irwin berencana akan pergi ke Boston untuk menginvestigasi apakah Ronald memiliki hubungan dengan Roma atau pasar gelap seni. Dan hebatnya, pertemuan ini berakhir di ranjang. Akhirnya mereka berpacaran. Besoknya mereka ngobrol. Angela bertanya soal Irwin yang bisa tahu tentang Ronald Horan. Irwin mengetahui informasi Ronald dari Facebooknya. Ronald ini seorang dosen seni di Harvard, juga seorang anggota klub kapal pesiar di Mayflower. Lalu Angela bercerita kalau pencurian lukisan ini bisa jadi ulah ibu tirinya yang hanya menginginkan kekayaan ayahnya. Sorenya mereka jalan-jalan dan saling mengenal. Mereka berdua ini ternyata sama-sama pernah menikah sebanyak 2 kali dan gagal. Angela cewek sana sini mau, sedangkan Irwin bucin dan sering ditipu istrinya. Malam harinya ketika mereka lagi asik, polisi datang mengabarkan kalau Count diculik. Polisi mengatakan untuk merahasiakan kejadian ini terlebih dahulu. Kecurigaan Angela ditanyakan kepada polisi apakah ada kaitannya dengan ibu tirinya. Polisi bilang tidak, karena dia sedang berada di Milan. Lalu polisi mengatakan kalau para penculik minta tebusan berupa lukisan milik Count, yaitu lukisan Picasso. Dan karena alasan itulah Irwin berada di Boston untuk mencari lukisan Picasso yang hilang. Mr. Fletcher. Yes. There's an art dealer in Boston named Ronald Horan. He's already sold 2 of your father's Renaissance. So what are you going to do now? Well, I thought I'd visit Mr. Horan in Boston and... Sometimes I wondered if my father's new wife, and I know she married Papa for his money. Well, Andy, that's pretty cynical. I'm very good at falling in love. Not so good at choosing. They want the painting your father owns. A Picasso. Kita kembali ke waktu yang sekarang. Irwin menelpon Angela, dia meminta situs pemesanan apartemen Owen. Angela membiayai Irwin tinggal di Boston. Irwin menceritakan masalahnya. Angela khawatir dan mengatakan kalau Irwin harus tetap fokus pada Ronald untuk mencari lukisan yang hilang. Paginya, Irwin pergi sambil menelpon memesan mobil van bekas. Di luar, Grace memantau sedangkan Morris tidur. Irwin pergi, Grace langsung tancap gas mengikuti Irwin yang pergi ke New York. Di tengah jalan, tiba-tiba Irwin meminta berhenti ke supir taksi. Ternyata dia sadar diikuti dan memilih jalan untuk menghindari Grace. Morris. Oh, that's great. Yeah. Oh my...
Irwin menghampiri Ronald di rumahnya. Dia menyamar menggunakan nama lain Ralph Locke. Irwin ini mengirim email kepada Ronald berpura-pura ingin membeli lukisan langka Picasso. Ronald sebagai perantara, dia memiliki koneksi kepada orang yang mempunyai lukisan itu. Ketika Irwin bertanya siapa pemiliknya, dia bilang orang itu lebih suka dipanggil Anonymous. Lalu Irwin tanda tangan untuk pembayaran. Uniknya, Ronald ini tidak ingin bersentuhan dengan manusia. Pulpen yang habis digunakan oleh Irwin dipisahkan karena sudah kotor. Dia punya rekor selama 20 tahun tidak pernah pilek. Mungkin disingkat dia ini fobia virus. Irwin sebentar melihat-lihat koleksi lukisan di sini. Ronald bilang kalau lukisan di sini semuanya hanyalah tiruan, yang asli disimpan di tempat lain. Irwin pergi membeli van yang ia pesan. Di mobil Irwin menelpon Angela, mengatakan kalau Ronald punya lukisan Picasso. Irwin akan mencari tahu di mana Ronald menyimpan lukisan itu. Irwin berhenti menemui dua orang bernama Bis dan Saz. Irwin membayar $300 untuk menyuruh mereka membuat mural di mobil van dia dan akan kembali dalam waktu 2 hari di tempat yang sama. Irwin pulang di apartemennya sudah diberi garis polisi. Lalu tetangganya Irwin muncul bernama Eve. Irwin ingin tahu soal Owen dan ternyata Eve mengetahui informasi tentang Owen. Owen ini anak orang kaya, nggak punya kerja, mencoba banyak hal tapi selalu gagal. Belum lama dia membuka restoran tapi bangkrut sebelum buka dan sekarang dia menjadi calo seni. Eve ini agak kocak orangnya, banyak bicara tapi sedikitnya dia memberitahu tentang Owen meskipun informasinya nggak jelas disampaikan dia. Dari sini Irwin mengetahui kalau Owen punya istri bernama Talita. Hubungan mereka sedang dalam masalah perceraian. Karena Eve semakin menggila, jadi Irwin pergi. Hey! Oh, did you murder that girl? No, I didn't. Did you? No. Did Owen? Who knows? Like, I don't know what it is. People get a bunch of money and what's... Your scarf is on fire. Oh. But Owen is divorced? Not Whoa. officially. Tatiana really Just be careful. really sucks. I really caught myself. Yeah, you did. Put some The pressure knife on was that. so sharp I didn't even feel it. Oh, Okay. more fire, more fire. Oh, it'll burn off. I got it, Irwin sedang mengintai Ronald. Terlihat Ronald sedang joget dengan musik EDM, membawa lightstick. Lalu datang Morris meminta Irwin untuk ke kantor polisi karena dia memiliki beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Irwin. Di sini, Morris menceritakan background Laurel. Dia ini seorang barista dan sekarang sedang meniti karir sebagai seniman. Morris mengatakan kalau pada saat malam pembunuhan, Eve melihat Laurel bersama dengan pria yang deskripsinya sama persis dengan Irwin. Juga ditemukan sidik jari Irwin pada botol wine, senjata untuk menewaskan Laurel. Irwin menyadari kalau dia sedang difitnah. Irwin membela kalau dia mengambil botol wine karena sebagai hadiah untuk mengambil kartu ucapan di bawahnya. Dari sini, Morris belum bisa menangkap Irwin karena bukti yang ditemukan masih belum kuat. Ketika Irwin tertidur, ada seseorang yang masuk ke apartemennya, membuka laci, menjatuhkan barang yang membuat Irwin terbangun. Irwin mempergokinya, pria itu berhasil kabur menendang Irwin hingga jatuh. Paginya, Irwin pergi ke Boston Sentinel, kantor penerbit koran. Dia bertemu dengan Frank, teman lamanya. Irwin ada perlu dan meminta Frank ngobrol sebentar. Mereka pergi ke bar. Irwin bercerita kalau dia dituduh sebagai pembunuh. Keperluan Irwin ini meminta Frank untuk mencari data di kepolisian tentang Owen. Irwin pulang, dia menelpon sebagai Frank, editor dari Boston Sentinel, kepada Tatiana, istri Owen. Dia bertemu dengan Tatiana, awalnya basa-basi. Irwin ini bertanya soal seni yang dipajang di rumah Tatiana. Dan pada akhirnya Irwin bertanya soal rumah tangganya dengan Owen dan membicarakan soal pembunuhan yang terjadi. Tatiana bilang Owen pada saat itu sedang berkeliling Eropa. Owen ini orang yang tidak bertanggung jawab, memberikan kunci apartemennya kepada siapapun. Tatiana tidak bisa membantu Irwin untuk memberikan petunjuk soal pembunuhan yang terjadi. Laurel Giltons from Worcester was living in Alston with 2 roommates, worked at a Cambridge cafe as a barista. You guys, look, that bottle was left on top of a welcome note for me as a gift. First night I'm here, I get accused of murder. Find a police report on someone for me? Whose police report? Owen
Tasserly. Write it down, you old lush. But Owen can be so irresponsible. So many people have keys to that house. Owen can be such a fucking idiot sometimes. Ketika Irwin pulang, dia mendapatkan pesan dari ibu tirinya Angela, menyuruh untuk menemuinya di Hotel Bintang 5. Ibu tiri Angela ini bernama Sylvia. Sylvia menanyakan soal lukisan dia yang hilang. Irwin bilang kalau lukisan itu milik Count. Tapi jawaban ngawur Sylvia, kalau Count sudah meninggal, dia tahu karena menurut perasaan dia. Rencana Sylvia di Boston ini adalah untuk menghentikan usaha Irwin dan Angela yang akan merampok lukisan dia. Irwin bilang kalau mungkin saja Count diculik karena ulah Sylvia. Perkataan itu tentu dibantah oleh Sylvia. Lalu Sylvia menyuruh Irwin ke kamar hotelnya karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Tapi ajakan itu ditolak oleh Irwin. Irwin pergi ke kantor polisi. Irwin bilang kalau dia memiliki perkembangan dari kasus pembunuhan ini. Morris kesal kepada Irwin karena dia tidak pernah meminta bantuan Irwin untuk mengungkap kasus pembunuhan. Irwin berusaha mencari pelaku selama ini dan dia memiliki teori kalau pelaku bisa saja Tatiana, Eve, atau bahkan Owen sendiri. Tapi semua itu dibantah oleh Morris karena beberapa orang itu mereka berada di luar kota, kecuali Eve. Morris, thought I'd stop by. Now come on, let's talk about the suspects here. Number 1, Tatiana Tasserly. Tatiana Tasserly was in yoga class that night. You want me on the outside so I can solve this thing, and then you could take the credit. Tasserly himself. I mean, it is his townhouse. Tasserly was on a flight to Paris at 5:27 p.m. that night. Irwin mencari alat pelacak di mobil yang dia sewa selama di Boston. Setelah pencarian yang lama, ternyata alat itu ada di laci dashboard mobil. Lalu Irwin menempelkan alat itu di bis jurusan Philadelphia. Grace mendeteksi kalau Irwin pergi. Dia mengikutinya sendiri karena Morris menolak ajakan Grace. Irwin kembali mengintai Ronald dan mengikutinya sampai di klub kapal pesiar. Irwin berbaur dan dia melihat Ronald masuk ke kapal pesiarnya mengambil sebuah lukisan yang dibungkus. Irwin mengambil salah satu jas milik anggota klub dan menuju ke kapal pesiar. Dia melihat ke dalam, akses masuk diberi kunci ganda. Irwin pulang ke rumah. Di sini dia sudah ditunggu oleh Morris dan Morris mengatakan kalau dia mendapatkan rekaman CCTV Laurel yang berjalan bersama seorang pria yang sama persis seperti Irwin dan menggunakan topi yang warnanya juga sama. Tidak ada yang bisa dilakukan Irwin, dia ditangkap oleh Morris. Di kantor polisi, Irwin menelpon Angela meminta dia untuk membebaskan Irwin. Singkat cerita, dia pun bebas. Hukum bisa dibeli oleh uang. Irwin pulang, dia mendapatkan telepon dari Frank kalau dia telah mengirimkan email terenskripsi tentang data Owen di kepolisian. Email itu memiliki kode akses dan kodenya adalah dalam data tersebut. Tertulis kalau Owen pernah dipenjara akibat penganiayaan kepada Mr. Fisher dengan menggunakan benda tumpul. Lalu datanglah Sylvia yang akan menginap di apartemen Irwin karena alasan Hotel Bintang 5 kemarin itu mahal. Irwin gak bisa ngusir gitu aja karena Sylvia adalah calon mertuanya. Dia canggung. Lalu Sylvia menunjukkan sebuah foto yang kemarin ia ingin tunjukkan. Sebuah foto Angela ketika dia kuliah di Universitas Boston selama setahun. Dan foto tersebut Angela bersama Owen. Hal ini baru saja Irwin ketahui. Sylvia menganggap kalau Angela adalah orang licik. Keesokan harinya Irwin keluar memanjat pagar karena dia ingin menghindari polisi. Tapi sayang di atas apartemen ada polisi yang melihat Irwin. Dilaporkanlah Irwin kepada Grace dan Grace segera untuk mengejarnya. Irwin pergi ke tempat Ronald untuk melihat lukisan Picasso. Dan benar saja Ronald punya lukisan itu. Lukisan ini penjual memberikan harga $25 juta. Saran Ronald untuk membelinya di harga $20 juta. Irwin pergi ke kota Cina untuk membeli kembang api. Dan dia mendapatkan pesan suara dari Angela kalau dia akan pergi ke Boston. Meminta Irwin untuk menjemputnya nanti. Malam harinya Irwin memasang peledak di kapal pesiar Ronald. Dan memasang sebuah kembang api dari jauh untuk menembakkan kembang api itu ke kapal pesiar. Kembang api ini tuh jadi pengalihan dari ledakan kapal pesiar Ronald. Keamanan Mayflower memanggil Ronald dan datanglah dia bersama 2 bodyguardnya. Ronald melarang siapapun mendekat ke kapal pesiar dia. Dan dia juga memasang sendiri sebuah papan untuk menutup pintu yang rusak di kapal pesiarnya. Irwin menyalakan kembang api lagi untuk menarik perhatian para penjaga kapal pesiar. Setelah semua aman, Irwin pergi ke kapal pesiar
pesiar, membongkar penghalang dan masuk. Dia menemukan banyak lukisan yang dibungkus. Para penjaga datang lagi, tapi untung saja Irwin berhasil kabur membawa semua lukisan. Sorry. I'll help. Besok paginya Grace mendatangi Morris dan berkata kalau dia punya informasi kejadian semalam tentang kapal pesiar Ronald yang terkena ledakan, dan Morris menyimpulkan dengan Irwin karena sebelumnya mereka menemukan Irwin yang berada di tempat Ronald. Pasti ada hubungannya. Morris melaporkan ini kepada Ronald agar berhati-hati dengan Irwin, dan di sini Morris melihat Ronald yang mencuci tangannya setelah memegang foto Irwin. Irwin menjemput Angela dan di sini Irwin meminta kejelasan tentang Owen. Kenapa dia tidak berterus terang soal Owen? Dengan jawaban yang mengelak, Angela mengalihkan pembicaraan, menanyakan Sylvia. Lalu Irwin bercerita kalau dia sekarang tinggal bersamanya. Angela kesal kenapa bisa dia bersama ibu tirinya. Sesampai di rumah, ternyata mereka berdua akrab banget. Well, he told me his name was Ralph Locke. And that's why I wanted to see you. Paranoid. Listen, I think Owen Tasserly killed Laurel Goodwin. What, do you talk to him? Yes, we talk. He's an old friend. Morris di kantor memeriksa CCTV kembali, lalu datang Grace membawa sebuah kabar dari artikel Italia tentang penculikan Count. Ada Irwin di sana. Artikel itu membahas pers yang dibuat Sylvia, membocorkan ke publik soal penculikan suaminya dan juga soal penebusan. Morris belum bisa memastikan soal ini dan kembali menyuruh Grace untuk mencari informasi lebih. Morris kembali mengecek CCTV dan menemukan hal yang aneh. Sementara itu, makan malam diadakan di apartemennya Irwin dan dihadiri oleh Owen tanpa sepengetahuan Irwin. Di sini kita mengetahui kalau pria yang datang malam-malam itu adalah Owen. Malam itu dia kesini mau mengambil obat oksi. Bisa dibilang obat itu adalah narkotika. Lalu Sylvia menuduh Owen yang mencuri lukisannya. Angela menghentikan tindakan Sylvia dan menuduh Sylvia lah yang mencurinya. Mereka pun bertengkar. Owen ke laci akuarium mengambil obat lagi dan tiba-tiba datang Tatiana. Dia menyapa Irwin dengan nama Frank. Lalu Tatiana bercerita kalau Irwin pergi ke rumahnya, sementara Owen mengenal Irwin dengan nama Ralph Locke. Owen pun emosi karena merasa dibodohi. Juga Irwin datang ke rumah istrinya. Angela melerai dan menjelaskan kalau Irwin sedang dalam misi mencari lukisan ayahnya yang hilang untuk penebusan, juga membongkar kasus pembunuhan yang terjadi. Lalu datang lagi orang yaitu Eve bersama pria bernama Bart yang tidak dia kenal. Secara random dia ajak masuk. Lalu pria itu menodongkan senjata kepada Irwin. Ternyata dia ini balas dendam karena tunangannya yaitu Laurel tewas terbunuh. Bart mengira pelaku adalah Irwin. Untung saja Irwin berhasil merebut senjata dan Bart ditenangkan oleh Sylvia. Owen menjatuhkan obat ke pergok Angela dan dia langsung pergi. Dan Tatiana menyusulnya. Setelah itu Angela mendapatkan pesan dan dia harus pergi. Karena Angela pergi tanpa penjelasan, jadi Irwin mengikutinya. Ternyata Angela pergi menemui Ronald. Irwin mengikutinya menuju Mayflower. Di sini Irwin mempersiapkan senjata miliknya jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Irwin menyelinap masuk mengikuti mobil Ronald. Irwin melihat Angela dan Ronald pergi menuju kapal persiar. Irwin menghampiri kapal, mendengar Angela dan Ronald bertengkar soal lukisan. Sesuatu terjadi, Irwin kepeleset dan menjatuhkan senjatanya. Alhasil dia ketahuan. Mereka masuk, Angela menjelaskan kalau Ronald adalah mantan pacarnya. Dan ternyata yang mencuri lukisan Count adalah Angela. Memberikannya kepada Ronald, tapi tanpa sepengetahuan Angela, Ronald menjual 2 lukisan yang Angela curi. Angela sendirilah yang menghubungi Irwin untuk investigasi. Lalu Irwin marah karena Angela banyak berbohong. Dan dia meluapkan emosi dengan mengatakan kalau Angela dan Owen yang mencuri lukisan Count. Lalu Laurel mengetahui itu
dan membunuhnya. Tiba-tiba Ronald menodongkan senjata. Dari sinilah terbongkar yang sesungguhnya kalau yang membunuh Laurel adalah Ronald, karena dia merasa diawasi oleh Irwin. Usaha Ronald untuk memfitnah Irwin dengan cara membunuh Laurel di apartemen Irwin, sehingga Irwin bisa disingkirkan dan dia bisa pergi tanpa dicurigai membawa lukisan-lukisan Count. Angela dan Irwin berteriak minta tolong, lalu Ronald menyalakan musik EDM yang kencang dan seseorang mempergoki Ronald. Dia menembak orang itu. Saat akan membunuh Angela dan Irwin, Ronald ditembak oleh Grace. What on earth? So you stole the paintings and gave them to him to sell? They're rightfully mine. Owen goes to Europe all the time, so he clearly helped you steal the paintings from your father's villa. What? Oh, okay. Why did you kill Laurel Goodwin? I researched you, Fletch. You're a decent investigative reporter. Ronald, stop this bullshit! Fammi scendere questa barca! Basta! What the hell are you doing down there? Angela dan Irwin selamat. Maurice dan Grace menemuinya dan bilang kalau mereka tidak menemukan lukisan apapun di kapal pesiar. Lalu Maurice menceritakan masalah Ronald. Ternyata Ronald dalam masalah hutang. Lalu Maurice menyadari kalau yang membunuh Laurel adalah Ronald. Dari CCTV, di situ terlihat ketika Laurel memegang tangan Ronald, dia menolak. Alasan mereka bisa sampai sini karena mereka mempunyai kecurigaan dari CCTV ini dan juga kejadian malam lalu di kapal pesiar Ronald. Dan kenapa Ronald bisa menggunakan topi? Karena dia melihat Irwin di artikel Italia yang memakai topi. Sorry, no paintings. What? No, that can't be. Haran killed Laurel Goodwin. She was just a convenient victim. He wanted to frame Fletch. Oh, look at there. What? I don't... He jerks his hand back. Well, let me just say I'm glad that we finally solved this case. Oh. We solve the case. Lalu keesokan hari, Count datang dan mengatakan kalau rencana penculikan diatur oleh Irwin. Sangat baik. Irwin lalu menjabarkan rentetan kejadian dan menyimpulkan Sylvia benar-benar mencintai Count dan bisa memaafkan Angela, dan Angela mencuri lukisan karena tidak ingin Sylvia memilikinya. Lalu Irwin mengatakan kalau lukisan Count aman berada di van, tapi Count malah memberikan semua lukisan itu kepada Irwin, yang kalau dijual itu harganya mahal banget karena Count lebih memilih keluarganya harmonis. Lukisan itulah yang membuat keluarganya berantakan dan saling berebut harta. Lalu Angela dan Sylvia datang, mereka terkejut. Irwin pergi menggunakan van yang berisikan lukisan. Lalu dengan tiba-tiba dia mengirim beberapa lukisan ke Sylvia, pada Beast dan Saz, dan juga kepada Bart berupa cek uang sebagai bentuk bela sungkawa. Lalu film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.